Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya kelas 11 dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam thalabul ilmi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa walaupun secara daring ini. Puji syukur, rasa syukur kita marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat sekali yang tidak bisa kita hitung nilai dan jumlahnya. Wujud syukur kita gunakan kenikmatan ini untuk kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, manusia yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak kita, keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya kelas 11 yang berbahagia, yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum menyaksikan video ini, seperti biasa anak-anakku silahkan untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu, terus dilanjutkan dengan mempersiapkan buku digitalnya ataupun buku paketnya dan buku tulisnya, sehingga nanti jika ada sesuatu yang penting bisa ditulis, dan kalau seumpamanya ada yang perlu ditanyakan silahkan ya, bisa melalui dituliskan di komen ya, kolom komen, ataupun lewat di WA grup kita ataupun japri saya, begitu. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa yang ada di atas saya ini ya, 3 kali bersama-sama. Bismillah, semoga hati kita dibukakan oleh Allah, pikiran kita dibukakan oleh Allah, kita terhindar dari sifat malas ya. Bersama-sama kita baca doa sebelum belajar 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, kita akan membicarakan, kita akan diskusi bersama berkaitan dengan etos kerja, semangat kerja anak-anak, jangan malesnya. Yang nanti akan kita pelajari dari bab ini di antaranya adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, surat Al-Qasas ayat 77, dan hadis tentang semangat bekerja. Sekali lagi ya anak-anak, silahkan dibuka bukunya, atau seumpamanya tidak ada buku ataupun buku digitalnya tidak ada, silahkan bisa membuka mushaf Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah itu surat yang ke-62 ya, ayat 9 sampai 11, terus surat Al-Qasas ayat 77. Dipersiapkan surat Al-Jumu'ahnya ayat 9 sampai 11 dan surat Al-Qasas ayat 77. Kalau sudah,
Kalau seumpamanya sudah siap, sudah wudhu, sudah siap bukunya, sudah dibuka buku digitalnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Siap anak-anak? Ayo kita baca bersama-sama. Di rumah sambil menirukan ya. Kalau malu ya pakai headset seperti saya ini, pakai headphone ya. Bersama-sama surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Anak-anak semuanya kelas 11 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita akan membahas surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ketika sudah diseru ya. Untuk apa? Lis-sholati min yaumil jum'ah, untuk melaksanakan sholat di hari Jumat. Untuk sholat Jumu'ah ya, ketika sudah dikumandangkan ya. Kalau seumpamanya di daerah kita biasanya diawali jam 11 ya, ataupun jam 11:15 sudah dimulai membaca qira ya, sudah dimulai itu telah diseru. Dalam artian itu sebagai tanda bahwasanya akan segera dilaksanakan sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka kita dianjurkan, fas'au itu bersegera ya. Kita dianjurkan, maka kita dianjurkan untuk segera ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat ya, untuk mengingat Allah. Maka seumpamanya kita sedang bekerja, sedang berjualan ya, ini dulu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya sholat Jumat ini seperti ini anak-anak. Jadi ketika dulu di zamannya Kanjeng Nabi itu, ketika pas hari Jumat itu berdatangan para pedagang ya, yang mana pedagang itu menggelar dagangannya, membuka dagangannya kayak pasar Tiban itu ya, di depan masjid yang mana pada saat itu Kanjeng Nabi sedang berkhutbah ya. Akhirnya turunlah surat Al-Jumu'ah. Ketika sudah dikumandangkan, diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kita dianjurkan untuk fas'au ila dzikrillah, untuk bersegera mengingat Allah, untuk bersegera melakukan sholat Jumat ya. Wadarul bai', dan meninggalkan jual beli. Kita yang sedang bekerja ya, bersegera ya, untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Jangan malah mohon maaf ngenteni komat ya, jangan. Yo, ini kehebatan sholat Jumat luar biasa anak-anak, dianjurkan untuk datang lebih awal sebelum khutbah itu ya. Jangan sampai malah ketinggalan pada teko-teko wis komat. Enggak boleh itu, apalagi wis ketinggalan rakaat pertama. Kalau seumpamanya anak-anak sudah seumpama anak-anak datang yang mana di jamaah itu baru melaksanakan rakaat yang pertama, maka silahkan anak-anak segera untuk menyusul ya,
dan nanti setelah salam seperti biasa menambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau seumpamanya imam sudah rukuk rakaat yang kedua, terus bangun di rakaat yang kedua itu, ya itu tidak, maka anak-anak sudah tidak sah itu. Makanya jangan sampai ketika sudah mulai kira jam 11, jam 12, setengah 12. Kalau saya di sekolah mandi dulu sekitar jam 11:04. Kalau sudah absen, kalau sudah langsung berangkat. Ya, makanya ayo ketika sudah dikumandangkan sholat, ini juga berlaku untuk sholat yang lainnya anak-anak. Ya, jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya kita harus bisa membagi waktu, harus seimbang antara mencari kehidupan dunia dan mencari kehidupan akhirat. Wayahi kerja ya kerja, wayahi sholat ya sholat, begitu. Ya tetap semangat. Dalam artian kita ikhtiar zahir ya juga oke dengan bekerja, ikhtiar batinnya juga oke, sholat, doa terus bangun seperti malam ataupun sholat duha, ya itu ikhtiar zahir batinnya. Walaupun 2 rakaat sholat duha, ya itu untuk memperlancar usaha kita, ikhtiar zahir kita untuk membuka pintu rezeki kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik darimu, ya apabila jika kamu mengetahui. Jadi ini dari ayat yang ke-9 ini ditegaskan bahwasanya ketika sudah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, ya maka kita dianjurkan untuk segera. Lah seumpamanya yang dagang, ya berarti kamu harus seumpamanya nanti besok sampai sudah berkeluarga terus dagang. Berarti kamu harus tahu seumpamanya ini persiapan dari Jumat. Kamu harus kabar-kabar sama istrimu atau anak perempuanmu, ya dikabari, Dek ataupun Ibu ataupun Mas, Mbak, nanti ini hari Jumat, Bapak nanti mau sholat, nanti kamu datang di jualan di dagangannya Bapak ya jam segini. Itu sudah dibagi. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat Jumat. Lebih-lebih kepada yang laki-laki hukumnya wajib fardu ain untuk mengganti sholat zuhur. Begitu ya anak-anak ya. Harus segera. Ya, jadi di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 ini kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakan sholat Jumat jika sudah dikumandangkan telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, perintah untuk meninggalkan jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan, ya. Yang demikian itu lebih baik. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ya, ketika sudah selesai, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, ketika sudah ditunaikan, sudah dilaksanakan sholat Jumat, maka فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, kita kembali lagi bertebaran ke muka bumi ini, kembali lagi ke aktivitasnya, ya. Yang tadinya jualan melanjutkan jualannya, Allah malah memerintahkan. Ya, jadi ini seimbang antara kehidupan dunia, antara bekerja dan sholat, antara memenuhi kebutuhan kehidupan dunia dan memenuhi kebutuhan kehidupan akhirat, seimbang anak-anak. Ya, jangan salah satunya malah kurang baik. Seumpamanya hanya yang kerja tok, ora sholat, tidak ibadah, tidak sedekah, juga tidak baik. Ataupun hanya kebalikannya, sholat itu juga kurang baik, ya. Seimbang antara kehidupan dunia dan antara kehidupan akhirat, antara bekerja, antara sholat dan ibadah, ya. Ketika sudah dilaksanakan sholat, maka kita dianjurkan untuk fangtasyuru fil ardi, kembali bertebaran lagi ke muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan mencari karunia Allah, wabtaghu min fadlillah. Ya,
Tapi ingat, wadhkurullaha katsira, kita dianjurkan untuk wadhkurullah, mengingat Allah. Seumpamanya kita dalam bekerja dianjurkan untuk mengingat Allah, dalam artian apa? Kita dalam bekerja ya yang baik, jangan melanggar aturan ya. Mohon maaf, lebih-lebih jangan sampai korupsi dan lain sebagainya. Melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab atas apa yang jadi tanggung jawabnya, amanahnya ya. Ingat Allah ketika mohon maaf kita mau korupsi, ya Allah Gusti ya. Ketika kita belum melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, ya Allah ya. Karena nanti apa? Ini berdampak dengan gaji kita, berdampak honor kita. Itu halal atau tidak? Kalau seumpamanya kita gabut, gaji buta ya, hanya makan gaji buta saja, ya hati-hati. Mohon maaf anak-anak, ketika nanti anak-anak sudah berkeluarga, jangan sampai anak-anak memberikan nafkah kepada keluarga itu dari nafkah yang haram, jangan sampai ya. Walaupun sedikit itu halal, silahkan berikan, jangan kau berikan. Walaupun banyak haram, jangan sampai kau berikan ya. Kalau kita mengharapkan keturunan kita, keturunan yang soleh, solihah, keturunan yang bisa membahagiakan kita, membanggakan kita di dunia dan di akhirat, maka perhatikanlah ya, apa yang kita nafkahkan, bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu untuk nafkah keluarga kita ya. Kalau itu baik, insya Allah anak-anak kita, keturunan kita, dzurriyyah kita itu akan membanggakan dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat ya. Ketika kita mencari karunia Allah yang tadinya dagang, ya jangan sampai curang. Hati. Ketika kita mau curang, wadhkurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah, ya Allah Gusti ngapura, saya mau curang, ya Allah astaghfirullahaladzim. Begitu anak-anak ya. Yang apalagi pekerjaan apapun selalu ingat Allah. La'allakum tuflihun. Seumpamanya kita mau mengingat Allah banyak-banyak dalam kita mencari karunia Allah, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Karena akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Dan ingat anak-anak, ketika kita bekerja, sebelum berangkat bekerja diniati bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun bekerja karena Allah Ta'ala, ngibadah karena Allah Ta'ala. Niat ingsun mangkat kerja ngibadah karena Allah Ta'ala. Niat ingsun berangkat bekerja ibadah kepada Allah karena Allah Ta'ala. Insya Allah ketika kita sudah niat seperti itu sebelum berangkat bekerja, insya Allah akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan ketika kita melihat melihat perdagangan ataupun permainan, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, asbabun nuzulnya, jadi ketika Kanjeng Nabi sedang berkhutbah, sedang mau dilaksanakan sholat Jumat, ada beberapa orang yang menggelar dagangan ya, buka dagangannya di depan masjid. Nah, makanya apa yang terjadi pada saat itu Kanjeng Nabi sedang berkhutbah, berdiri berkhutbah, maka Kanjeng Nabi ditinggal. Yang tadinya sedang mendengarkan Kanjeng Nabi berkhutbah malah meninggalkan Kanjeng Nabi. Menuju kemana? Menuju ke yang tadi menggelar dagangan itu, sambil yang perempuan nabuh ding-tang tang ding-tang ding-tang tang ding-tang ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu, dan apabila mereka melihat perdagangan ataupun permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau wahai Muhammad berdiri berkhutbah ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini asbabun nuzulnya ya, sedang berkhutbah Kanjeng Nabi terus ditinggalkan Kanjeng Nabi ya. Maka katakan apa? Katakan qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi minat tijarah, apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada perdagangan dan perniagaan, permainan dan perdagangan. Jadi ya, Kanjeng Nabi disuruh memperingatkan apapun yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Jadi sekali lagi, ketika sudah disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, tinggalkan jual beli ya. Iya, seperti itu.
mana tadi? Innallah wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita tidak usah khawatir kita mau kaya, mau jadi apa, tidak usah khawatir. Yang penting tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita adalah berikhtiar. Insya Allah ketika kita berikhtiar, Allah melihat ikhtiar kita, maka Allah akan memberikan sebagaimana yang diikhtiarkan oleh kita, ya. Kekayaan Allah itu banyak sekali, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, kekayaannya Allah itu seluas lautan. Kalau kekayaan manusia, jika manusia itu kaya semuanya, maka hanya satu tetes, seperti tetesan air jarum, ya, di jarum, ya. Jadi inti dari surat apa ini, Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 tadi apa? Ya, ketika sudah dilaksanakan sholat Jumat, maka kita diperintahkan untuk kembali bertebaran ke muka bumi untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki Allah. Tapi ketika kita mencari rezeki Allah, jangan lupa untuk selalu ingat Allah banyak-banyak, ya. La'allakum tuflihun. Kalau kita mau demikian, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung, ya. Ayat yang ke-11 adalah ini menggambarkan tentang suasana pada saat dulu Kanjeng Nabi sedang berkhutbah, ditinggalkan begitu saja saat Kanjeng Nabi berkhutbah. Maka kalau seumpamanya ada yang demikian, ada yang seumpamanya hanya mementingkan kehidupan dunia, maka cukup kita mengatakan saja sesungguhnya yang di sisi Allah, sesungguhnya mengingat Allah itu, ya, sesungguhnya yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan, ya. Jadi sekali lagi kita harus seimbang antara memenuhi kebutuhan dunia dan memenuhi kebutuhan akhirat. Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu kandungan makna dari surat Al-Jumu'ah, ya. Lanjut surat Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Sampun anak-anak? Siap? Surat Al-Qasasna, surat Al-Qasas. Sampun? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Anak-anak semuanya kelas 11 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan untuk mencari kehidupan akhirat, tapi kita juga diperintahkan untuk tidak meninggalkan kehidupan dunia. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, anak-anak. Jasmani ini tulang, daging, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah jasmani. Butuh asupan enggak? Butuh. Dengan apa? Ya dengan olahraga, dengan makan, ya makanan yang bergizi, ya. Maka kita dianjurkan untuk bekerja. Rohani perlu makan enggak? Rohani juga perlu makan. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah, dengan cara berilmu, ya, mencari ilmu. Otak juga ini, ya, untuk menafkahi, untuk memberikan asupan rohani, ya, mendengarkan ceramah-ceramah, pengajian rohani, dzikir, ya, dzikir anak-anak. Makanya di samping kita dianjurkan untuk memenuhi kehidupan dunia, ya, yang terdiri dari jasmani, maka kita juga diperintahkan untuk
mencari kehidupan akhirat, untuk memenuhi akhirat, rohani ya. Kita diperintahkan seimbang. Ya, penting bagi manusia untuk bisa menyeimbangkan antara kepentingan jasmani dan kepentingan rohani. Jasmani itu material seperti tadi makanan, ya, olahraga dan sebagainya. Rohani spiritual, ya, zikir dan lain sebagainya, ya. Ya. Selanjutnya di ayat ini apalagi? Wa asing kama sanallahu ilaik. Ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya, wa asin, dan berbuat baiklah, ya, kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita sudah dalam keadaan terpenuhi kehidupan duniawi kita, jangan lupakan orang lain, karena pada dasarnya yang kita miliki itu ada hak orang lain, ya. Makanya kita diperintahkan untuk berbuat baik sebagai bekal kita juga. Selanjutnya ayat ini juga memerintahkan yang tadi saya sampaikan, ya, manusia untuk bisa berbuat baik kepada Allah dan sesama. Kewajiban berbuat baik ini sebagai perwujudan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim kepada seluruh makhluknya. Berbuat baik itu dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, berbuat baik pada nikmat Allah, ya, berupa harta, kemewahan dan harta yang berlimpah, ya. Tidak boleh menjadikan diri kita lupa diri dan lupa terhadap kehidupan akhirat, ya. Seperti yang tadi disampaikan, ketika kita seumpamanya sudah bergelimangan harta mewah, ya, maka jangan sampai kita lupa. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada nikmat Allah, ya, sedekah, ya, memberi kepada yang membutuhkan. Berbuat baik kepada diri sendiri yang kedua, dengan apa? Memelihara kehidupan diri kita di dunia, namun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Bentuk perbuatan baik ini seperti makan, minum, berpakaian, ya. Ingat anak-anak, makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita juga harus baik, jangan bertentangan dengan ajaran Islam. Cari yang halal, yang baik, ya, yang halalan thayyiba, yang halal, yang baik, yang bergizi, ya, yang tidak membahayakan bagi tubuh kita, ya. Ya, itu kehidupan berbuat baik kepada diri sendiri. Jangan dolim kepada diri sendiri. Kadang ada seperti ini anak-anak. Karena setelah putus cinta berarti putus pacare, sehingga tidak mau makan apa-apaan, itu dolim terhadap diri. Iya, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Kita harus makan, jangan sampai menyiksa diri kita dengan tidak makan gara-gara putus cinta, seperti itu tidak boleh, ya. Selanjutnya adalah berbuat baik sebagaimana yang diajarkan Allah sebagai wujud pelaksanaan kewajiban manusia, yaitu selalu menaati perintah Allah melalui ibadah, sholat, ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang keempat adalah berbuat baik dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Seperti yang tadi disampaikan di dalam surat Al-Qasas ini, ya, wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan sampai kamu berbuat kerusakan. Oh, maaf anak-anak, sekarang banyak terjadi, ya, bencana, musibah, rob, ya, tsunami dan lain sebagainya, gempa, banjir. Itu semua bukan Allah, bukan karena Allah. Itu semuanya kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan karena ulah manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, kerusakan yang telah nampak di muka bumi, di daratan, di lautan, ya, itu disebabkan bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia yang tidak mau melestarikan. Allah sebetulnya sudah menciptakan seimbang antara kebutuhan dan sebagainya, sudah luar biasa, akan tetapi merusak, yang dirusak manusia merusak, sehingga apa yang terjadi seperti yang saat ini terjadi. Makanya ayo jangan sampai kita berbuat kerusakan, mulai dari menanam tanaman. Jangan anggap kita menanam tanaman itu tidak sedekah, tidak bernilai ibadah. Itu sedekah anak-anak. Ketika kita mau menanam tanaman, ya, merawat sampai
tumbuh besar sehingga tumbuhan yang kita tanam itu dimanfaatkan oleh hewan, burung ya, ataupun bahkan untuk manusia berteduh, manusia untuk rumah burung-burung, maka pada saat dimanfaatkan oleh makhluknya Allah itu, maka kita akan dapat kiriman pahala soda. Oh, luar biasa. Jangan sampai kita merusak ya. Jangan sampai kita merusak. Ayo wahai para investor, wahai para pengusaha-pengusaha yang berkecimpung ataupun yang ada kaitannya tentang alam, ayo jangan hanya kau mementingkan keuntungan saja, tetapi mengabaikan kelestarian alam. Harus seimbang wahai para pengusaha-pengusaha. Harus seimbang antara keuntunganmu juga kamu harus melestarikan alam juga. Jangan sampai menebang begitu saja, diuruk begitu saja sehingga tidak mementingkan kelestarian alam beberapa tahun yang akan datang. Ingat anak cucu kita, ya, ingat anak cucu kita. Mereka anak cucu kita juga membutuhkan kelestarian alam. Ya, udara yang sejuk, ya, dan lain sebagainya, ya, harus dilestarikan. Jangan sampai berbuat kerusakan. Terakhir tadi, berbuat baik dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ternyata telah banyak menyanyiakan amanah Allah. Ya, dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kerusakan di daratan dan di lautan adalah akibat ulah manusia, ya. Wallah innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha zat menekusi Allah la yuhibbu seneng ora temen al mufsidin maring wong-wong sing berbuat kerusakan. Allah, ya, Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi inti dari surat Al-Qasas ayat 77 apa? Seimbang antara memenuhi kebutuhan duniawi dan memenuhi kebutuhan ukhrawi. Yang kedua adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya, kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Perintah yang selanjutnya adalah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Tetaplah untuk melestarikan alam ini. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu inti dari surat Al-Qasas ayat 77. Ada dua hadis anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisham ibni Ammar qala hadatsana Ismail ibn Ayyaz an Bahir ibni Sa'din an Khalid bin Ma'dan anil Miqdam ibni Ma'di Karibah Az-Zubaydi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasabar rajulu kasban atayaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, menyampaikan bahwasanya, ya, usaha yang paling baik yang dilakukan oleh laki-laki, oleh seorang suami adalah dari hasil tangan sendiri. Dalam artian kita diperintahkan untuk tidak berpangku tangan, untuk apa? Jangan sampai kita berpangku tangan saja. Jangan sampai mengharap pemberian orang lain saja. Jangan sampai. Lebih-lebih jangan sampai kita mengemis. Jangan sampai. Karena nafkah yang paling baik adalah nafkah yang diberikan dari usaha diri kita. Usaha dari keringat, hasil keringat kita. Ya. Ya. Dan apapun yang kita berikan, yang kita nafkahkan, yang kita infakkan kepada diri kita jajan, ya, ataupun kepada wa ahlihi dan keluarga kita, ya, wa waladihi dan anak-anak kita, ya, wa khotimihi dan pembantu kita, fa wa shadaqah, itu juga dinilai shadaqah, anak-anak, ya. Ya.
Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan dari hasil tangan sendiri. Jangan sampai minta selagi tubuh kita kuat, selagi tubuh kita sehat, bekerjalah. Jangan sampai kita malah terbuai dengan kemalasan, malah kita menuruti kemalasan kita. Jangan sampai. Lebih-lebih ketika nanti kalian sudah berkeluarga, sudah punya tanggung jawab. Insya Allah ketika kita sudah berkeluarga, maka pintu-pintunya Allah akan dibuka, pintu rezekinya Allah dibuka, dan pintu barokahnya Allah dibuka. Ya, maka ketika kita ikhtiar, ketika kita mau bekerja, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ya, jadi dari hadis ini intinya adalah apa? Pekerjaan yang paling baik yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun siapapun adalah dari hasil tangan sendiri, tidak dari meminta. Dan apapun yang kita berikan, yang kita infakkan, yang kita nafkahkan kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada pembantu kita, kalau seumpamanya yang memiliki pembantu, ya, maka di mata Allah dinilai sebagai sedekah. Luar biasa ini, ya. Makanya ketika kita mau bekerja, sekali lagi diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak, ya, kalau seumpamanya anak-anak mau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa jabri ke saya. Ya, ini anak-anak ada doa ya untuk seumpamanya kita biar terhindar dari kemalasan, ya. Ini bisa diamalkan nanti setelah selesai sholat, ya, bisa diamalkan doa untuk terhindar dari kemalasan, rasa takut, rasa pikun, kikir, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Biar kita terhindar dari azab kubur, ya, terhindar dari fitnah, ya, dari bencana, dari musibah, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Allahumma, ya Allah, ya, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari kelemahan, wal kasali, dan kemalasan, wal jubni, dan ketakutan, wal harami, dan kepikunan, wal bukhli, dan kekikiran meditnya, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, ya, min adzabil qabri, dari azab kubur, dari siksa kubur, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dari bencana atau fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, bisa diamalkan doanya. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak tidak puas sehingga bisa mencari referensi lain yang memuaskan. Walau bagaimanapun saya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan, ya. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan yang saya sampaikan. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati anak-anak ataupun penonton semuanya yang menyaksikan video ini, mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu terhindar dari kemalasan, dan dari kemalasan. Semoga kita diberikan semangat dalam kita memenuhi kehidupan dunia dan memenuhi kehidupan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.